wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sabilillah yang dalam ini sebagai Ketua Penyelenggara Penerimaan dan Pendistribusian hewan kurban telah menerima titipan hewan kurban. Sementara nama sudah masuk di kami atas nama Telkomsel dan senantiasa membuka peluang dan insya Allah mudah-mudahan terdepan dan tetap mendapatkan rekrutasi yang terbaik. Amin. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan senantiasa bekerja sama dan amanahnya kami akan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima. Bila sabilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Telkomsel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mewakili dari Surya Madistri. Apa yang telah diberikan mudah-mudahan adalah sebagai penyempurna daripada ibadah dan sekaligus juga sebagai pembuktian ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami atas nama pengurus kepanitiaan menyampaikan jazakumullah khairan, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atas ditutup ya atas mana itu atas itu saya ada di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر Di sana saya nggak enak, sudah miring. Sudah bangun itu saya di sana nggak enak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Saya waktu itu ikut sekali, iya, saya nanti speaker dua. Saya tadi milih. Tadi itu kesalahan dalam. Dia bilangnya pas banget tadi itu imam. الله أكبر الله أكبر Jadi imam. Maju. Pangarsa, bangga siap. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji ah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر Amin Pak. Jadi masih dekat sama Raja Salman di sana. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Setahun 2 kali. Nah, pikirin. Nanti ada itu. الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terus jangan dikit. Nanti ini biar kelihatan. Kelihatan kok Pak? Hah? Kelihatan nggak? Udah. Udah. Udah kelihatan. Kagak, udah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Izin yang ada beca apa? Ada jalan ya belok kanan. Yang ada beca apa? Ya, kedap.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sholat sunat Id. Pada jamaah yang masih berada di perjalanan untuk segera memasuki area sholat Id, karena beberapa saat lagi sholat Id akan dimulai. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayolah hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina yadhkurullah wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kaum muslimin wal muslimat, pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kedua-kedua Allah juga, sehingga subhanallah kita dapat bersama-sama melangkah
dan salam pun marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga yang agung, para sahabat yang mulia, sampai kepada kita selaku umat-umatnya. Kaum muslim wa muslimat, izinkan kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sabil Huda yang dalam hal ini adalah sebagai ketua panitia atau penyelenggara pelaksanaan sholat Id dan pemeliharaan hewan kurban untuk menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan kegiatan. Yang pertama, insya Allah kami sampaikan bahwasanya hewan kurban yang telah terkumpul kepada kami adalah terdiri daripada 32 hewan kurban. Yang 31 diantaranya adalah berupa domba, sementara 1 ekor berupa sapi. Dan tentu saja kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sabil Huda menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah memberikan penitipan hewan kurbannya. Semoga Allah menjadikannya merupakan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga bekerja sama dengan The Swiss Apartemen bahwa berencana pagi hari ini juga akan melakukan penyembelihan, di antaranya adalah 1 ekor sapi dan 9 ekor berupa hewan kurban domba. Maka dengan demikian, insya Allah yang katanya kontribusinya akan diberikan kepada warga masyarakat RW 6. Kami sekalian ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menitipkan hewan kurbannya. Semoga ini harus sebagai bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, yang tentu saja kami atas nama panitia akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan niat. Niatnya adalah usolli sunatal Idul Adha rokataini mustaqbilal Ka'bah mamum bil ikhlas, atau misalnya dengan bahasa nasional atau bahasa Indonesia kita menggunakan niat seperti ini. Saya berniat untuk melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Sekali lagi, saya berniat untuk melaksanakan sholat Id 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Kemudian nanti pada saat rakaat pertama kita akan bersama-sama bertakbir sebanyak 7 kali. Setiap setelah takbir kami mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian di rakaat yang kedua terdiri pada 5 takbir, yang setelah takbir kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian selepas daripada kita menjalankan sholat ini, maka kita akan bersama-sama untuk mendengarkan isi uraian khutbah yang disampaikan oleh khotib. Maka ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa sesungguhnya sholat Id itu terdiri daripada menjalankan sholat Id dan diteruskan dengan mendengarkan isi uraian khutbah. Maka ansitu wasma'u kepada seluruh jamaah, diam dan dengarkanlah. Diperkenankan untuk jamaah yang kebetulan membawa alat hisabnya atau rokoknya ketika sedang mendengarkan isi khutbah tidak diperkenankan untuk berbicara, kemudian lagi tidak diperkenankan untuk merokok. Dan kami sampaikan juga kepada jamaah ibu-ibu, sebelum selesai daripada mendengarkan isi uraian khutbah tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Maka itu sama saja dengan tidak sah kita melaksanakan ibadah sholat Idnya. Dan hal ini juga sampaikan kepada seluruh jamaah ibu-ibu tidak melepaskan alat berkaitan dengan sholat atau berkenaan. Barangkali seperti yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sabil Huda, panitia penyelenggara penerimaan hewan kurban pendistribusian, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Bila isamilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. As-salatu sunatan Idul Adha raka'atain jami'atul rahimakumullah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat. Usi wa usikum wa iyaya bitaqallah faqad fajal muttaqun. Wa alamu anna Allah yaqul bi qawlihi la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'an fasta'in billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang yang berbahagia. Marilah kita sambut datangnya Idul Adha pada tahun ini 1444 Hijriah dengan mengumandangkan takbir dan tahmid yang dilandasi dengan syakiron muta'awidan, rasa rendah diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pada hari ini adalah hari Idul Adha atau disebut Idul Kurban, di mana pada hari ini ada 3 peristiwa yang serentak dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sahabat-sahabat kita di tanah suci Mekah Al-Mukarramah sekarang sedang sibuk untuk melaksanakan penyempurnaan ibadah hajinya. Mereka berlomba supaya mendapatkan gelar Al-Haji dan Al-Hajjah mabrur dan mabrurah. Tidak merasa kelelahan, tidak merasa keletihan, yang ada hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mari kita doakan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga Allah mengabulkan dan menerima ibadah hajinya dan memberinya gelar sebagai hajjah mabruro wa sa'yan maskuro wa danban maghfuro wa tijaratan lan tabur. Karena hanya dengan kemabruran haji yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu al-jannatun na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka al-hajjaj mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji yang mabrur, hajjah yang mabrur, tidak ada lagi pahala terkecuali surga. Mudah-mudahan mereka kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada hari ini juga umat Islam seluruh penjuru bumi melaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id akan memotong hewan kurban bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan berkurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah termasuk salah satu yang tertua di muka bumi ini, karena disyariatkan diawali dengan putra-putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil.
ditegakkan dan dibesarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabiullah Ibrahim. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan gelar itu diumumkan oleh Allah kepada seluruh malaikat. Pada waktu itu seluruh malaikat yang dikomandai oleh malaikat Jibril alaihissalam dikumpulkan, dan Allah mengabarkan kepada mereka, bahkan pada hari ini aku akan memberi gelar kepada Ibrahim, yaitu Khalilullah. Lalu malaikat Jibril protes kepada Allah, ya Allah, bukannya aku lancang, bukannya aku tidak percaya kepada gelar yang kau berikan kepada Ibrahim, padahal dia manusia biasa. Tapi apa alasan kau memberi gelar Khalilullah kepadanya? Dan kawan-kawan atau teman-temanku juga sama. Akhirnya Allah, Jibril, kalau engkau ingin melihat betapa hebatnya hambaku yang satu ini, silahkan sekarang engkau turun ke bumi. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril datangnya ke bumi sambil membawa seekor kambing yang sangat besar yang diambil dari surga, yang kambingnya habis. Dalam satu riwayat lagi, kambingnya belum dibawa. Malaikat Jibril ingin menyaksikan Nabi Ibrahim apa yang akan dilakukan. Begitu malaikat Jibril dengan para malaikat yang lain turun ke bumi, di situ melihat pemandangan yang sangat hebat, pemandangan yang sangat mulia. Ketika seorang ayah akan memenggal leher anak tercintanya Ismail. Malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan dari dekat betapa hebatnya hamba Allah yang satu ini. Karena ketaatannya kepada Allah, sampai anak yang dicintainya akan dikorbankan karena atas dasar perintah Allah. Begitu itu terjadi, dengan banyak ulama yang mengatakan ada yang pisaunya tidak mempan kepada leher Ismail, ada juga begitu dipotong diganti langsung dengan kambing yang sangat besar. Ini banyak sekali pendapat-pendapat para ulama. Tapi yang pasti, ketika Ismail dipenggal lehernya oleh Nabi Ibrahim, maka malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat yang lain bergumam tanpa sadar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Begitupun kedengar oleh Nabi Ismail, maka Nabi Ismail bergumam, Allahu Akbar walillahil. Ini sejarah takbir kita yang tadi kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimat malaikat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat Nabi Ibrahim. Allahu Akbar walillahil, itu kalimat Ismail alaihissalam. Betapa hebatnya rangkaian-rangkaian takbir yang dikumandangkan oleh manusia dan malaikat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka kita diharuskan bertakbir. Bahkan disyariatkan takbir pada Idul Adha diperpanjang sampai tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Kita harus bertakbir. Tanggal 10 Zulhijjah dinamakan Idul Adha atau Idul Kurban. Memiliki arti kembali pada pengorbanan. Dalam ajaran Islam, ibadah kurban syarat dengan makna dan hikmah serta memiliki esensi dan filsafat yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas manusia, baik dimensi kehidupan individualnya maupun dimensi kehidupan sosialnya. Karena hakikat kurban adalah ajaran Islam yang menekankan terhadap kepada dua landasan pokok: pengabdian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah kurban adalah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan atas segala hukum dan ketentuan Allah serta Rasulnya. Yang kedua, orang yang berkurban adalah menyatakan rasa syukur atas segala karunia dan nikmatnya. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum inna yaquluna sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya apabila orang-orang mukmin diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya dia menggunakan hukum di antara mereka, tidak ada alternatif lain terkecuali mereka mengatakan, aku dengar dan aku akan patuh. Mereka itulah
orang-orang yang beroleh kebahagiaan. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak, karena itu hendaknya kamu sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Kausar ayat 1-4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban termasuk ibadah nafsiyah ijtima'iyah atau ritualistik yang juga berfungsi sosial. Melalui ibadah kurban, dua hubungan kehidupan manusia, baik vertikal yang disebut hablum minallah maupun horizontal yang disebut hablum minanas, dapat dilaksanakan sekaligus secara simultan. Menyembelih kurban membuktikan ketaatan manusia sebagai abdi terhadap Allah sebagai makhluk, sedangkan dengan membagikan daging-daging hewan kurban menunjukkan adanya rahim, kasih sayang, serta solidaritas, kepedulian sosial terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat. Dengan memelihara dua hubungan tadi secara ajib, secara patuh, manusia akan terhindar dari kehinaan. Duribat alaihimud zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sedang apa kita? Terkecuali kita senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berpegang teguh kepada tali sesama manusia sebagai hablum minanas. Sebagai ritual yang berfungsi sosial, kurban memiliki pengabdian yang sangat tinggi di sisi Allah, dan banyaknya pahala dari kurban ini sungguh tidak terhingga. Setiap lembar bulu hewan kurban bernilai kebajikan. Wa kullu syakrin hasanatin. Setiap bulu lembar mengandung kebaikan. Mengingat tingginya nilai pengabdian serta betapa tidak terhingganya pahala kurban, maka nilai infak atau pengeluaran harta yang digunakan kurban melebihi nilai infak yang lain, serta pengeluaran harta untuk kebajikan yang diberikan di bulan Dzulhijjah ini tidak ada yang melebihi nilai infak untuk berkurban. Ma unfiqatil waraq bisayin afdal min nakhirati yaumin. Tidak ada satu rupiah pun uang yang diinfakkan yang melebihi pahalanya selain menyembelih hewan kurban di hari nahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua ketaatan yang bernilai pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah melalui ibadah kurban tadi adalah sebagai balasan ketaatan kita dan kesyukuran kita terhadap Allah. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ibrahim ayat 7. Sebaliknya, bagi orang yang mengabaikan perintah berkurban karena mengingkari nikmatnya, harus siap untuk menerima azabnya baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan yang keras terhadap orang-orang yang sesungguhnya mampu untuk melaksanakan kurban, tapi beliau atau mereka tidak berkurban. Man wajada sa'atan wala yudohi wala yaqubanna musolana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta untuk berkurban, tapi dia atau mereka tidak berkurban, maka jangan coba-coba mendekati tempat sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang dimaksud mushollana atau tempat sholat pada hadis di atas mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, secara fisik tempat sholat itu berupa bangunan atau masjid, tempat kaum muslimin bersujud atau sholat kepada Allah sebagai kewajiban sehari-hari secara rukun. Pengertian yang kedua, secara luas adalah semua tempat yang bisa kita pakai bersujud atau sholat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap jengkal tanah dari bumi Allah itu adalah masjid, tempat sujud kepada Allah atau sholat, kecuali kuburan, tempat menguburkan orang-orang yang meninggal. Makna
dari peringatan Rasulullah tadi terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan kurban. Sebagaimana maksud hadis tadi adalah yang pertama, mereka akan disejajarkan dengan orang-orang musyrik yang dilarang keras untuk mendekati Masjidil Haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun wala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. At-Taubah 28. Nauzubillah min dzalik. Ketika seseorang mampu untuk berkurban tapi dia tidak melaksanakan kurban, maka Allah akan mensejajarkan dengan orang musyrik yang sangat najis, yang tidak boleh mendekati tempat-tempat sholat. Pengertian yang kedua, mereka dipandang sebagai orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak berhak dan tidak layak hidup di muka bumi ini. Karena pada dasarnya bumi ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menegakkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan konsep dasar penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku sekali-kali tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kuat. Az-Zariyah 56 dan sampai 58. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manusia yang mengingkari tugas kehidupan tadi sehingga melalaikan dan mengabaikan perintah Allah yang harus ditaati serta dijunjung tinggi, berarti telah kehilangan eksistensi kemanusiaan, dan dengan sendirinya posisinya, harkat, derajat dan martabatnya jatuh tersungkur ke tempat yang hina-hina, sejajar dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. May yahdillahi fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah karena selalu mengingkari petunjuknya, maka mereka orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak pernah dipakai mendengarkan seruan-seruan Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi mereka orang-orang yang lalai. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita disejajarkan dengan orang-orang musyrik, dan jangan sampai kita disejajarkan dengan binatang ternak gara-gara kita punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak pernah melaksanakan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melaksanakan kurban selain membuktikan ketaatan dan kesyukuran terhadap Allah, juga untuk mempertahankan kedudukan serta harkat manusia sebagai makhluk yang unggul, yang ditinggikan derajatnya dan dimuliakan. Penyembelihan kurban pada hakikatnya menyembelih sifat kebinatangan atau sebut bahimnya pada diri manusia, atau dengan kata lain, kurban itu untuk memanusiakan kembali manusia yang disebut reinkarnasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, akhirnya khatib menyimpulkan ibadah kurban mengandung 4 landasan keutamaan atau mengandung 4 hikmah yang harus dikedepankan. Yang pertama, kurban adalah pernyataan rasa syukur kita terhadap Allah yang kita ucapkan setiap hari, setiap malam, sekurang-kurangnya 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, hidupku, matimu adalah
kepunyaan Allah, Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hikmah yang kedua dari ibadah kurban yang dagingnya akan kita bagi-bagikan kepada keluarga, tetangga, terutama fakir miskin adalah menunjukkan solidaritas sosial kita terhadap sesama. Bukankah Allah menyatakan jangan sampai kita menyembah Allah saja yang goib, tapi kita harus menyembah Allah yang nyata. Ketika seorang bertanya kepada baginda Nabi, siapakah Allah yang nyata? Maka Nabi menjawab dengan hadis qudsi, ya anak Adam, ini maritu, wahai anak Adam, ini kata Allah, aku sakit, kenapa engkau tidak menengok? Dan aku lapar, kenapa engkau tidak memberi? Dengan hadis ini, bahkan kita memahami, bahkan Allah bukan hanya yang goib saja, tapi Allah yang nyata, yaitu adalah tetangga kita, keluarga kita, dan alam sekitarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban karena nilai pahala dan kandungan derajatnya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita berdoa kepada Allah, bermunajat, karena kita adalah makhluk yang la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya terkecuali Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Allahumma sayyidina wa habibina wa sayyidina wa khalilina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabihi rasul ajmain. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa anzil syirka wal musyrikin wa damir a'dad din wa ja'alallahu Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, muliakan agama Islam dan kaum muslimin, dan hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, dan hancurkanlah musuh-musuh Islam. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman dan tentram, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Allahumma ahyana hayatan thayyibatan wa tawaffana 'alal Islam. Ya Allah, ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan segala kebaikan dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan iman. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baldatina. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang qurrata ayun dan zinatul hayat. Dan jangan engkau jadikan anak-anak kami sebagai musuh dan fitnah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah kampung kami di Musnaduk. Jadikanlah kampung ini sebagai kampung yang baldatun thayyibatun wa ghafurun. Jauhkanlah dari kampung ini azab dan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah negeri kami Indonesia. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang subur, makmur, gemah, rifah, jinawi. Utuskanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, tentunya pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasang aja ini. Baju pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kepada tim Telkomsel, tentu saja kami sudah mempersiapkan. Sementara kita bisa melihat kondisi sapi yang akan kita sembelih pada siang hari ini. Kami memohonkan doa kepada seluruh keluarga dan juga terima kasih kepada Telkomsel yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa buat keluarga kami RW 6. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saat ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban dari Telkomsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diki Haryadi, Teddy Krisyanto, Fajri Umar, Teddy Sejak, Andika, dan Bapak MDH. La ilaha illallah.